Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hafidz Syuhud MH selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Yuni Nupianti. Yang kedua, teman saya yang bernama Lilis Zahro. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Karakteristik Ajaran Islam. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian karakteristik ajaran Islam. Karakteristik berasal dari bahasa Inggris yang itu karakter, yang berarti watak, karakter, dan sifat. Selanjutnya, kata ini menjadi karakteristik yang berarti sifat yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia, karakter berarti sifat, yaitu rupa atau keadaan yang tampak pada suatu benda, atau kata yang menyatakan keadaan sesuatu seperti panjang, keras, dan besar. Sedangkan Islam mempunyai arti agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada Al-Quran dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa karakter ajaran Islam adalah sesuatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam karakteristik ajaran Islam. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Hasais Al-Ammah lil Islam menyebutkan bahwa karakteristik ajaran Islam itu terdiri dari 7 hal penting yang tidak terdapat dalam agama lain. Hal ini pula yang menjadi salah satu sebab mengapa hingga sekarang ini begitu banyak orang yang tertarik kepada Islam sehingga mereka menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Yang pertama yaitu Rabbaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Rabbul Alamin atau Tuhan semesta alam, disebut Rabbun Nas yaitu Tuhan manusia, dan banyak lagi sebutan lainnya. Kalau karakteristik Islam itu adalah Rabbaniyah, itu artinya bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama ini, tapi beliau hanya menyampaikannya. Karenanya dalam kapasitasnya sebagai nabi, beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Yang kedua yaitu Insaniyah. Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia. Karena itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Pada dasarnya, tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Kemudian yang ketiga yaitu Syumuliyah. Karakteristik ajaran Islam yang bersifat syumuliyah dapat dilihat dari segi kedudukannya atau perbandingannya dengan agama-agama samawi lainnya, yakni bahwa ajaran Islam adalah agama yang terakhir yang melengkapi dan menyempurnakan agama-agama samawi yang sebelumnya. Jika Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka agama-agama lainnya ada yang membawa lantainya, dindingnya, gentingnya, tiangnya, dan sebagainya. Maka agama Islam membawa semuanya dan mengkonstruksikannya menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Kemudian yang keempat, Al-Waqiyah. Karakteristik lain dari ajaran Islam adalah al-waqiyah atau realistis. Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia, atau dengan kata lain dapat direalisir dalam kehidupan sehari-hari. Islam dapat diamalkan oleh manusia meskipun mereka berbeda latar belakang, kaya, miskin, pria, wanita, dewasa, remaja, anak-anak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, al-wasatiyah. Di dunia ini ada agama yang hanya menekankan pada persoalan-persoalan tertentu, ada yang lebih mengutamakan masalah materi ketimbang rohani atau sebaliknya. Ada pula yang lebih menekankan aspek logika daripada perasaan, dan begitulah seterusnya. Kemudian yang keenam, al-wudu. Karakteristik penting lainnya dari ajaran Islam adalah konsepnya yang jelas atau al-wudu. Kejelasan konsep Islam membuat umatnya tidak bingung dan memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Kemudian yang ketujuh, al-jam'u baina as-sabat wal al-murunna. Di dalam Islam, tergabung juga ajaran yang permanen dengan yang fleksibel atau al-jam'u baina as-sabat wal al-murunna. Yang dimaksud dengan yang permanen adalah
hal-hal yang tidak bisa diganggu-gugat, dia mesti begitu. Misalnya sholat 5 waktu yang mesti dikerjakan, tapi dalam melaksanakannya ada ketentuan yang bisa fleksibel. Misalnya, bila seseorang muslim sakit, dia bisa sholat dengan duduk atau berbaring. Kalau dalam perjalanan jauh, bisa dijamak dan dikosor. Dan bila tidak ada air atau dengan sebab-sebab tertentu, berwudu bisa diganti dengan tayamum. Ini berarti secara prinsip Islam tidak akan pernah mengalami perubahan. Namun dalam pelaksanaannya bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang ketiga, bidang-bidang disiplin ilmu dan karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, bidang ilmu dan kebudayaan. Kebudayaannya adalah penjelmaan atau manifestasi akal dan rasa manusia. Ini berarti manusia menciptakan kebudayaan. Kebudayaan Islam berarti menyaring kebudayaan yang tidak melenceng dari ajaran Islam agar tetap berjalan. Antara kebudayaan dengan ajaran agama, maka harus pula dipelajari tentang pengertian kebudayaan dan Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu bidang sosial. Karakteristik Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam dalam bidang sosial diajukan untuk menyejahterakan manusia. Namun khusus dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi sifat tolong-menolong, saling menasihati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Kemudian yang ketiga, bidang ekonomi. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dari konsepnya dalam bidang kehidupan yang harus dilakukan. Pandangan Islam mengenai kehidupan di bidang ekonomi itu dicerminkan dalam ajaran fikih yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan sesuatu usaha ataupun ajaran Islam mengenai berzakat juga dalam konteks berekonomi. Kemudian yang keempat, bidang kesehatan. Kesehatan berasal dari kata sehat yang merupakan sehat jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesehatan diartikan sebagai hal yang harus dijaga oleh setiap manusia agar tetap hidup sehat. Bidang disiplin ilmu dalam karakteristik ajaran Islam yang kelima yakni bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat dari caranya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar inilah, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Yang keenam, bidang disiplin ilmu. Karakteristik Islam mengenai disiplin ilmu sangat dibutuhkan, sebab menerapkan disiplin seseorang akan membuat orang tersebut tetap berpegang teguh pada peraturan dan tidak akan tergoyahkan akidahnya. Harun Nasution menyatakan bahwa Islam mempunyai berbagai aspek disiplin ilmu, yaitu aspek teologi, aspek ibadah, aspek moral, aspek mistisisme, aspek sejarah, dan aspek kebudayaan. Yang ketujuh, bidang politik. Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam menghendaki sesuatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntutan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib ditaati. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, maka boleh dikritik atau diberi saran agar kembali ke jalan yang benar dengan cara-cara yang persuasif, dan jika cara tersebut juga tidak dihiraukan oleh pemimpin tersebut, boleh saja untuk tidak dipatuhi. B. Keadilan. Prinsip keadilan dalam Islam merupakan pemersatu dan penyeimbang antara berbagai tindakan dan perbuatan yang dilakukan manusia, yang memungkinkan setiap orang akan menerimanya dengan puas. Keadilan dalam Islam berlaku pada seluruh bidang kehidupan. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. C. Musyawarah. Di dalam Al-Quran, masalah musyawarah sangat dianjurkan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah
kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang D. Persaudaraan. Prinsip persaudaraan dalam Islam didasarkan pada unsur persamaan dari segi asal-usul, proses kebutuhan hidup, tempat kembali, dan nenek moyang. Dengan prinsip persaudaraan ini, pada tahap selanjutnya akan melakukan sikap tolong-menolong, toleransi, dan kasih sayang di antar sesama manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.